Mohon maaf ya, suara saya agak parau. Mudah-mudahan sampai dengan nanti tidak ada gangguan. Nah, kita akan mulai masuk ke buku 4. Jangan lupa teman-teman juga bisa praktek mengajar, setidaknya praktek bagikan firman Tuhan atau praktek bagikan pikiran-pikiran yang ada dalam hati kita, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus berupa pengertian atau pernyataan. Nah, bab yang pertama atau bab yang ketiga satu, haus dan lapar. Mudah-mudahan sudah tampil dari monitor, sudah ya, oke. Mari kita mulai. Dari awal ciptaan manusia, Allah menjadikan segala sesuatu sempurna. Tetapi pemberontakan Lucifer di sorga telah merusak buatan Allah di sorga dan di bumi. Penebusan oleh Tuhan Yesus bertujuan memulihkan manusia menjadi sempurna seperti semula lagi, tak bercacat dan tak berkerut. Karena itu Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Oke, kita baca ayat ini ya. Silakan Ibu Made tolong baca. Bentar, saya tolong ke bawah dulu. Ya, Nah, Pak. silakan. Ya, Pak. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih Bu Made. Ya, silakan Bu Mundi, ulangan 32 ayat 3. Ada Ibu Mundi? Silakan. Maaf, belum dibuka. Oh Belum. iya, sudah. Ulangan 32 ayat 3. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Berikutnya Ibu Ari, silakan. Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bu Ari lagi sakit. Iya, lagi flu, Pak. Cepat pulih ya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Pak. Matius 5:47. Siapa nih? Ibu itu ada? Ada ya? Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Matius 5 ayat yang ke-47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, Amin. makasih Bu Itun. Ya, Pak, sama-sama. Ya, jadi dari ayat yang kita baca semua tadi itu, ya, pada awalnya ciptaan Allah itu baik, sempurna adanya. Ya, semua yang diciptakannya baik, tidak pernah ada yang gagal sebetulnya ya. Tapi karena kemudian di dalam diri ciptaan itu di antara mereka ya yang punya intelijensi tinggi alias punya jiwa, mereka merasa bahwa mereka mempunyai kecenderungan hati yang masih diperbolehkan dalam hal mereka mempunyai keinginan. Itu masih diperbolehkan. Emang masih boleh? Boleh. Betul. Kenapa? Karena kemudian dari keinginan itu muncullah berbagai-bagai ya jeratan dosa ya. Di antaranya yang terjadi yang pernah kita baca dari buku 1 bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk atau ciptaan Allah itu adalah Lucifer. Ia ingin menyamai yang maha tinggi. Ia ingin menyamai Allah Bapa di sorga. Nah, mengapa dia punya pikiran begitu? Karena kemudian kita mengerti ya, ciptaan berupa malaikat-malaikat itu pun mereka mempunyai pilihan-pilihan.
tidak seperti robot yang ditentukan pilihan-pilihannya. Juga ketika Tuhan ciptakan manusia, manusia pun diberikan pilihan-pilihan. Tapi karena mereka salah pilih, ya bukan mereka lah ya, Adam dan Hawa, salah pilih, maka kemudian yang terjadi mereka masuk dalam dosa dan dijerat oleh dosa. Sampai dengan manusia pada umumnya, semuanya tanpa terkecuali, ya, manusia itu memang benar-benar kehilangan kemuliaan Allah dan jauh dari Allah. Hanya Yesus yang kemudian bisa menjembatani kembali manusia itu kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 3, ya, dikatakan bahwa pekerjaan Allah itu sempurna. Ya, tidak ada yang gagal. Yang gagal itu siapa? Ciptaannya dalam melaksanakan keinginan Allah. Mereka banyak yang gagal. Nah, juga dalam Matius 13 ayat 22 ini perumpamaan tentang firman, ya. Dalam rangka perumpamaan digambarkan dalam rangka kita bisa mengerti kalau perumpamaan tentang tanah dan penabur ini yang ditaburkan itu adalah firman itu berupa perumpamaan dasar. Kalau firman yang dikatakan di sini dalam perumpamaan ini pun kita nggak ngerti, Tuhan bilang bagaimana mungkin perumpamaan yang lain bisa dimengerti kalau perumpamaan dasar saja kita nggak mengerti. Artinya apa? Bahwa ternyata dalam setiap aspek kehidupan kita ini itu didawali bagaimana kita menanggapi apa yang Tuhan katakan lewat hati kita. Ya teman-teman ya. Nah, dalam hati kita ini tuh ada apanya? Apakah ada sibuk berbagai pinggir jalan, sibuk berbagai kesibukan, sibuk berbagai hal-hal yang kita pikirkan? Lalu kedua, apakah kita juga sibuk dengan berbagai-bagai batu-batu yang ada di hati kita? Ya berupa kesel sama orang, berupa pikiran-pikiran buruk, berupa pikiran-pikiran yang tidak mau menerima perkataan Tuhan dan sebagainya, itu pun bentuk hati juga, teman-teman ya. Kemudian juga ada dalam rupa semak duri, bagaimana firman yang ditabur itu sempat bertumbuh namun dihimpit oleh apa? Oleh kekhawatiran dunia ini. Oleh apa? Oleh tipu daya kekayaan. Hingga firman yang kita dapatkan tidak berbuah. Kalau kita semua pada hari ini yang sudah menyelesaikan buku Pemuridan sampai dengan buku 13, balik lagi sekarang ke buku 4, kalau kita masih gitu-gitu saja, berarti kita masih ada dalam proses untuk kemudian kita mendengar firman Tuhan, kita banyak khawatirnya, kita kemudian ditipu dari kekayaan dan firman yang kita dapatkan itu habis terus dihimpit oleh mereka, ya, oleh dunia dan tipu daya kekayaan ini. Kalau hidup kita masih gitu-gitu aja, tandanya firman yang kita punya itu dihimpit oleh keadaan dunia ini. Nah, coba cek teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Apakah kita masih punya firman yang berbuah lebat yang kita bisa nikmati sendiri dulu untuk kita bisa bagikan pada orang lain. Matius 5:47 ya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diharuskan sempurna. Jadi sempurna itu adalah kondisi bagaimana, bukankah Pak, sempurna itu kondisi tanpa dosa ya, kondisi tanpa cacat ya, tanpa kerut ya, tanpa noda iya. Wah susah dong Pak ya. Susahnya karena kitanya melihat kepada keterbatasan kita. Susahnya melihat juga kepada ketidakmampuan kita. Sekaligus kemampuan kita. Tetap saja itu kemudian membuat kita mengerti kita nggak mungkin bisa sempurna. Tapi firman Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna. Nah, tapi ada terusannya. Ya, meskipun kita diperintahkan harus jadi sempurna, tapi ada terusannya. Ada terusannya berupa apa? Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Apa yang dimaksud di sini? Sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Nah, teman-teman, kalau kita berpadanan kepada kehidupan kita, kita nggak mungkin bisa sempurna. Kita cenderung melihat kelemahan-kelemahan kita terus. Tapi kalau kemudian kita diperkenalkan oleh Bapa Sorgawi yang adalah sempurna itu oleh Tuhan Yesus,
dan kita sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan dalam Alkitab kalau kita mengasihi Tuhan Yesus ditandai dengan adanya apa? Ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Bapa kita yang di sorga itu, yang sempurna itu menyatakan diri untuk berdiam dalam tubuh jasmani kita. Dan menyebut kita sebagai tempat kediamannya. Untuk apa? Untuk terwujud bahwa kesempurnaan Allah terwujud juga dalam tubuh jasmani kita. Kenapa? Teman-teman kalau menangkap tadi apa yang saya katakan barusan, ada satu proses bagaimana kita begitu mengasihi Tuhan. Kalau kita begitu mengasihi Tuhan, ditandai dengan setiap ketaatan yang kemudian dibutuhkan. Karena kemudian Tuhan menginginkan ini dan itu, kita melakukannya, maka kita dibuktikan taat melakukannya, maka Bapa kita di sorga akan mengasihi kita. Dan membuat tubuh kediaman kita menjadi tempat kediamannya. Kalau prosesnya dilalui berupa ketaatan demi ketaatan, maka sesungguhnya yang terjadi adalah kita benar-benar terpisah dari yang namanya dosa. Jadi sempurna itu bukan saja kita benar-benar tanpa dosa, tanpa cela, tanpa keruh, tanpa aib. Pokoknya perfect begitu ya, bukan seperti itu saja. Tapi ketika kita ikuti kehidupan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, proses itu sudah dikatakan sebagai kesempurnaan. Bukan kesempurnaan hidup kita, tapi kesempurnaan Tuhan yang mimpin kita. Membawa kita kepada kemuliaan yang satu, dan kepada kemuliaan yang berikutnya. Jadi teman-teman jangan disamain dengan pandangan dunia tentang kesempurnaan. Karena kesempurnaan di dalam kekristenan itu kesempurnaan ketika kita berdampingan dengan Kristus dan kita mengutamakan Kristus, dan Bapa Sorgawi ketika kita memandang Kristus sebagai hal yang diutamakan, kita sudah dalam kesempurnaannya. Nah, jelas ya teman-teman, beda ya. Kita dilindungi oleh kesempurnaan Allah dalam diri kita karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus, segimana dalam kita mengasihi Tuhan Yesus, seberapa taat kita pada Tuhan dan kita melakukannya, Ia akan memberikan kuasa kepada kita sampai dibilang benar-benar taat. Tandanya apa? Kita diberikan Roh Kudus untuk kita selesai pada tahap-tahap itu. Kita benar-benar disempurnakan oleh kasih Allah. Gitu teman-teman. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang dimengerti ya. Jadi jangan samakan dengan pandangan dunia tentang kesempurnaan. Mau sampai bagaimanapun kita tidak sempurna. Kenapa? Karena kita cenderung mengutamakan pekerjaan-pekerjaan ibadah kita untuk kita jadi sempurna. Itu sama saja kita menjadi ahli Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus satu kali dan selama-lamanya menyempurnakan kita, sanggup menyempurnakan kita. Ada ayat yang lain, tapi nanti saya akan bagikan kalau ada waktu. Tapi ayatnya memang betul-betul sangat jelas. Tapi nanti ya kalau ada waktu saya akan jelaskan. Berikutnya sub yang kedua. Selain kesempurnaan, apa yang kemudian Allah inginkan terjadi dalam hidup kita? Kalau saja semua orang percaya disadarkan akan keharusan itu tentang kesempurnaan dan mau mencapai kesempurnaan Bapa, ya kesempurnaan Bapa ya, bukan kesempurnaan kita ya, akan terasa adanya gap atau kekosongan yang amat besar untuk diisi dengan kepenuhannya. Namun kekosongan itu tak pernah terasa karena manusia sudah terlanjur mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dan keinginan-keinginan duniawi ini. Dan ini membuat kita semua bisa saja jatuh kepada hal-hal yang duniawi. Meskipun tampilannya kita punya banyak pengetahuan tentang hal yang rohani. Oke, banyak pengetahuan tentang hal-hal yang rohani itu beda dengan kepenuhannya. Dua jenis hal yang berbeda ya. Kalau dahulu Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia 100% demi untuk menebus kita menjadi miliknya,
Sekarang sudah seharusnya kita mau mengosongkan diri dari kemanusiaan kita agar menjadi sama seperti Dia, anak Allah dengan kepenuhan Allahnya juga. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan dulu ketika Ia datang ke muka bumi ini, Ia mengosongkan dirinya dari kealahan untuk jadi manusia 100%. Untuk apa? Untuk dapat menempatkan kita kudus, tanpa bercacat, tanpa noda di hadapan Allah. Nah, tapi caranya bagaimana? Ya, dengan cara kita mesti mengosongkan diri dari kemanusiaan kita agar kita jadi berstatus seperti Kristus, anak Allah yang dipenuhi dengan dirinya oleh Kristus, yang kelak juga dipenuhi oleh kepenuhan Kristus itu juga oleh kepenuhan Bapa. Nah, mari kita baca ayatnya. Ini ayatnya sangat sangat penting ya. Filipi 2 ayat 7. Apakah Bu Yohana sudah bisa baca? Mungkin belum? Bisa, Sudah? Pak. Oh, Ini sudah. sebelum. Silakan. Terima kasih. Salam. Ya, Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Mazmur 89:48. Ada Pak Eko kah? Ada ya? Ada Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak Eko. Sama. Mazmur 89 ayat 48. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia ku ciptakan semua anak manusia. Terima kasih Pak Eko. Sehat selalu. Efesus 4 ayat 17. Adakah tadi yang belum baca siapa? Kembali lagi ke Bu Made ya, silakan. Ya, Pak. Iya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Terima kasih Tania. Markus 8 ayat 34, Ibu Mundi. Ya Pak, siap. Terima kasih. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Ya, mari kita bahas. Nah, selain ternyata kesempurnaan itu diharuskan, kita pun mesti mengosongkan diri. Artinya apa? Kesempurnaan Kristuslah yang termanifestasi berupa manifestasi ilahi dalam diri kita yang telah mengosongkan diri. Untuk apa? Agar Kristus dengan kepenuhannya, ya, dengan tubuhnya yang mulia itu, dengan tubuh kemuliaannya itu, kembali hidup di muka bumi ini lewat tubuh jasmania kita. Pikiran kitanya dipenuhi dengan pikirannya dia. Pak, oh gitu saya pikirannya kosong dong Pak. Enggak kosong. Penuh dengan pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan kita pun dapatkan. Berarti saya hanya melihat Alkitab aja dong Pak. Enggak, kita bisa melihat apa saja. Tapi dari mata yang kita lihat itu timbullah pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Pak, jadi kayak seperti zombie dong Pak. Enggak, kita masih punya kreasi. Kita masih bisa mengerjakan bagian-bagian kita sebagai manusia di bumi ini. Tapi lebih dulu dihidupkan oleh karakter, pikiran, perasaan dalam wujud Kristus. Yang dalam rupa manusia. Kita nggak bisa kemudian mengerti, bilang gini ya, saya adalah Tuhan Yesus yang telah jadi manusia. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak. Kita semua ini adalah anak-anak Allah yang didefinisikan sebagai nama jasmania. Kita kan nama identitas kita kan di KTP nggak kemudian kita ganti ya. Misalnya siapa? Ari Kristus gitu. Ya enggak juga lah, enggak kayak gitu. Tapi kita masih punya nama sendiri, kita masih hidup sendiri. Tapi cara berpikir kita, cara pandang kita, cara mempertimbangkan kita udah berubah total. Kenapa? Lebih dulu yang hidupnya
Yesus Kristus dalam pikirannya, pertimbangannya, paparan, deskripsinya, semuanya biarkan dia menghidupkan lebih dulu daripada kita. Nah, teman-teman ya, caranya gimana Pak prakteknya? Gampang. Bangun tidur, berdoa, bersaat teduh, bersafaatkah, menyembah roh dalam kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenarankah? Bergantung dari apa yang Tuhan dorong di hati kita untuk lakukan di awal hari itu. Teman-teman lakukan itu aja. Apa yang perlu kita ucapkan? Biarkan dia. Misalnya kalau dalam sehari-hari, biarkan dia mengucapkan apa yang ingin ia ucapkan. Nah, dari sini kita bisa mengerti, ini hubungan yang tidak bisa didapatkan dari 1 hari 2 hari saja. Ini didapat dari hubungan yang bisa kita dapatkan mungkin dari bertahun-tahun. Kenapa? Karena dengan Kristus kita adalah 2 pribadi. Kita dan Kristus itu kan 2 pribadi ya. Tapi ingat ini, Kristus hendak merupakan dirinya dalam tubuh jasmania kita agar kita jadi partner kerja yang luar biasa di dalam Allah. Artinya bahwa kalau kita masih punya keinginan pribadi, Kristusnya nggak bisa hidup sepenuhnya dalam diri kita. Kalau kita masih punya ide, dia akan hidup dalam bayang-bayang ide dan gagasan kita saja. Oke teman-teman, tapi kalau kita membiarkan dia bekerja, ia akan memenuhkan kita dengan seluruh apa yang diperlukan untuk kita hidup dengan semestinya di muka bumi ini. Saya bilang semestinya bukan berarti kita mesti super kaya, itu tergantung Tuhan juga, tapi bergantung dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan saya percaya hidup yang ia inginkan itu tidak begitu saja berlalu, tapi masih berbuah lebat dan berdampak bagi sesama kita. Nah teman-teman, kalau kita udah mengerti ini ya, jangan berpikir soal ingin kaya, ingin sukses, ingin dipakai Tuhan luar biasa, jangan. Kejar hubunganmu dengan Tuhan saja. Karena yang paling pentingnya memang itu. Oke? Sampai menghidupkan apa yang ia ingin ciptakan dalam hidup kita. Oke teman-teman ya. Ini luar biasa indah sebetulnya. Jangan sampai kita penuh pengetahuan tapi tidak penuh dengan roh. Kita penuh dengan hal-hal yang luar biasa tapi kepenuhan Kristusnya tidak pernah terjadi. Mengapa? Ya, karena kemudian kita ingin secara ibadah kita tampaknya luar biasa penuh dengan karunia Roh Kudus. Tapi tahukah teman-teman, karunia Roh Kudus diperlukan sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali saja. Bagaimana kemudian terjadi setelah itu? Ia ingin kita menikmati hidupnya. Kalau kemudian ia menginginkan kita menikmati hidupnya, apa yang terjadi? Hidup yang ia tawarkan, itu hidup yang sampai dengan kekekalan. Jangankan sampai di rapture, sampai kekekalan pun kita bisa mendapatkannya. Nanti berkat mengalir ya, bahwa itu berkat hanya sebagian kecil aja. Lagi pula nanti di sorga tuh uang gak laku juga. Mobil gak laku juga. Apa saja batangan emas di sana emas semua. Apalagi kejar hubunganmu dengan Tuhan. Saya mau katakan di akhir zaman ini, kejar hubungan kita dengan Tuhan yang seindah mungkin. Oke? Sampai dengan ngerti ia dan kita itu sama-sama sahabat yang tak terpisahkan. Ya teman-teman ya, kalau udah berbaikan dan bersahabat gitu, gak pernah terpikir hal-hal yang di luar Tuhan, bukan? Nah, sampai segitu. Sangat mudah, bukan? Lakukan saja ya teman-teman ya. Saya pun sedang belajar. Nah, Mazmur 89:48. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Artinya apa? Manusia diciptakan hanya sekian waktu, rentang waktu yang terbatas. Untuk apa? Mudah-mudahan dalam rentang waktu yang dibatasi itu mereka bertemu dengan lawatan Tuhan.
dan mau diubah. Karena dengan demikian, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan dan mau menerimanya, mau menerima persahabatan dengan Dia, maka orang tersebut akan melalui sekian waktu lamanya di muka bumi ini untuk kemudian selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Nah, teman-temannya, apa identitasnya? Apa kuasanya? Hidupnya. Hidup itu ada dalam darah, bukan? Bukan cuma roh. Kita kemudian mengenal hanya rohani saja, tapi darah kitanya nggak pernah berganti hidup dengan hidupnya Tuhan Yesus. Mana mungkin itu berganti wujud menjadi tubuh yang dibangkit. Makanya kalau soal darah atau nyawa jarang dibahas. Tapi esensinya ada apa? Adalah apa? Adalah ketika kita mengenal hidup Kristus itu, kita bisa mengerti hidup itu dimanifestasikan dalam tubuh jasmania kita. Itu adalah kita sebagai anak Allah. Wih. Jadi makanya umur yang terbatas gini dipakailah untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Henoh dan Elia melakukannya dan mereka terangkat ke surga tanpa alami kematian. Kenapa? Mereka berganti nyawa di muka bumi ini. Hanya dua yang mengerti. Serius. Musa tadinya mau, ternyata gagal karena marah-marah, bukan? Ya, karena marah-marah tuh, jadi gagal. Ya, nanti ini akan saya bagikan khotbah ini di hari Minggu ini. Mudah-mudahan nanti ada rekamannya ya, mudah-mudahan. Nah, Efesus 4 ayat 17 dikatakan begini, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, kalau dalam bahasa aslinya kan ini pikirannya sia-sia itu apa? Kategorinya seperti bagaimana? Apa ciri-ciri orang yang dengan pikiran yang sia-sia? Mikir terlalu jauh, mikir yang gak perlu dipikirkan. Ya, khawatir pun itu sebenarnya pikiran yang sia-sia. Serius, pikiran khawatir itu berasal dari mana? Pikiran bahwa kita ngandelin pikiran kita, ngandelin kekuatan kita, ngandelin apa yang kita pikir. Kita bisa melakukannya, tapi terbatas. Itu khawatir. Nah, coba kalau berganti pikiran dengan pikiran Kristus. Di sini memang pengajaran dulu sih. Pengajaran dulu ya. Mengapa dia seperti mengajar dulu? Karena kita kemudian tampaknya orang Kristen, tapi degilnya minta ampun. Kristen itu kan mengikuti Yesus ya. Tapi nggak semua orang ikut Yesus itu benar-benar berganti hidup. Makanya perlu diajari dulu banyak-banyak. Sampai pengajarannya itu bisa diterima apa enggak, dimengerti apa enggak, dihidupkan apa enggak, dipraktekkan apa enggak. Nah, dipraktekannya itu dan mengalami kebenarannya itu baru merubah. Makanya banyak orang khawatir karena belum berganti hidup dan berubah. Masih pakai pikirannya sendiri. Nah, itu pikiran yang sia-sia. Makanya itu dikategorikan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Yang dilandasi dengan pikiran yang sia-sia. Gitu ya teman-temannya. Cirinya pikirannya yang sia-sia. Nah, lalu kemudian caranya gimana agar kita bisa mengenal Allah? Nah, lihat ini. Pertama, jika seorang mau ngikut aku, artinya mau ngikut Yesus akan mengenal Allah. Ya, karena satu-satunya jalan bisa mengenal Bapa adalah lewat Yesus. Nah, kalau lewat Yesus ngikutnya harus sangkal diri, pikul salib, dan baru ngikut Tuhan. Ya, Pak, bukankah Tuhan itu menerima kita apa adanya? Menerima dengan kasih tanpa syarat. Iya, saya mau bilang, betul. Di hari pertama kita bertobat dengan segala macam hal-hal yang jahat yang masih kita punya, yang bahkan belum kita benar-benar bertobat 100%. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau mengikuti Engkau. Aku mau dipulihkan. Kita itu diterima oleh Tuhan. Betul. Kasihnya tanpa syarat. Betul. Seketika kita berganti status, ya, jadi orang yang diterima dalam kerajaan Allah. Belum jadi anak Allah. Belum. Tapi kalau kemudian kita masih jatuh bangun dalam dosa, masih mengikuti ego kita,
Masih kadang-kadang mengerti, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mau diomongin, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dosa, kadang-kadang enggak. Itu mah namanya kita mencobai Tuhan. Oke teman-teman, mengerti ya? Kasih tanpa syarat memang di hari pertama kita diterima oleh sorga. Benar. Kasihnya tanpa syarat. Tapi setelah itu, ya sangkal diri dong. Setelah itu, sangkal diri dong. Dan kemudian pikul salibnya setiap hari dong. Dan kemudian baru bisa ngikut Tuhan. Kalau kemudian kita nggak pernah sangkal diri kita, egonya masih muncul. Apa apa yang mau disalibkan lewat pikulan salib yang kita pikul setiap hari? Apa yang mau ditanggalkan? Apa yang mau diberikan kepada Tuhan? Kalau kemudian kita masih punya kesombongan, masih punya kebanggaan, masih punya jati diri yang kita nggak mau lepas. Apa yang mau dipersembahkan? Ini lagi ngomong saya pada diri saya sendiri ya teman-teman. Untuk saya mengingatkan saya juga. Apa yang dipersembahkan kalau kita semua masih gini-gini aja nggak pernah berganti hidup dengan hidupnya Tuhan. Ya, semoga setelah ini kita bisa mengerti. Ia datang dengan memang menerapkan kasih tanpa syarat. Betul. Untuk kita bisa nerima dia. Untuk kita bisa terima dia. Tapi setelah itu sangkal diri. Segimanapun beratnya kehidupan kita. Segimana beratnya masalah kita. Kita harus sangkal diri. Ia punya program. Ia punya rencana. Ia punya jalan. Dan ia punya kehidupan. Terima apa yang ia tawarkan. Kemudian apa saja yang masih muncul, salibkan. Lewat pikul salib yang kita lakukan tiap hari. Salibkan semuanya. Aku minta Roh Kudus kau tanggalkan semua beban-beban ini. Beban-beban pikiran ini, kekhawatiran ini, kesombongan ini, kedegilan ini silakan ambil. Nah baru kalau kita terus lakukan itu, kita bisa ngikuti Yesus dengan mendengarkan suaranya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kan sering ngedongeng ya. Nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Go, saya nggak mengerti. Mudah-mudahan Pak, mengerti. Ya, oke, silakan. mau tanya apa namanya? Maksudnya bener nggak yang saya tangkap gitu? Berarti kekosongan yang dimaksud ini adalah jadi misalnya setiap proses gitu kita ngalamin proses. Habis itu ada hal dunia gitu atau kedagingan kita yang ditanggalkan itu kan kosong berarti kan Pak, berarti maksudnya yang tadinya ada di situ tempatnya terus habis itu karena dia hilang jadinya kosong, itu yang dimaksud kekosongan itu yang nanti pada akhirnya diisi dengan kepenuhan Allah Ya, atau tidak ya Pak? Oh ya ya, seperti itu berarti Pak ya. betul. Jadi ketika kita memahami lagi ditanggalkan semuanya ya, itu pun kalau kita mau ditanggalkan ya, kan kita nggak bisa nanggalin sendiri gitu. Tapi dengan bantuan Roh Kudus silakan kau tanggalkan. Nah, begitu ada ruang kosong begitu, ia akan menerapkan kehidupan Kristus. Itu pun kalau kita mau melakukannya. Itu sebabnya mengapa ketika firman Tuhan mengatakan begini, jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan mentaati firman. Artinya kalau kita mentaati itu ada satu power yang bekerja dalam diri kita berupa apa? Benihnya, kepenuhannya. Sepenuh apa? Penuh banget. Sampai full. Oh, apakah yang kita terima ini Tuhan Yesus yang penuh? Iya dong, sejak awalnya begitu. Tapi kan pikirannya kita kan seringkali berpikir-pikir, menimbang-nimbang, atau untung rugi, kan gitu kan pikiran kita. Nah itu mesti dikosongin semuanya sampai dengan betul-betul yang jadinya hanya pertimbangan yang dari Tuhan saja. Begitu Bu Ari. Oh iya Pak, berarti orang-orang yang mendapatkan hikmat dan pengertian lebih-lebih lagi itu karena dia mau menanggalkan dirinya, menyangkal dirinya, pikul salib dan apa membuat kekosongan itu dalam dirinya supaya hikmat pengertian itu turun atas dia gitu ya Pak ya. Oke, kalau hikmah pengertian bedanya apa? Nah, hikmat itu kita
bisa mendapatkannya melalui proses kehidupan yang kita alami sendiri, dapetin hikmat, ya. Tapi kalau kemudian kita nggak ngalamin sendiri, tapi Allahnya, Roh Kudusnya ngajarin kita berupa hal-hal yang kita mungkin belum mengerti, tapi kemudian kita menerimanya, dan ketika kita melakukan satu aktivitas sehari-hari, dan kemudian ada orang yang bertanya pada kita masalahnya seperti apa, dan kita punya jawaban bagi dia, bagi mereka. Kita memang nggak ngalamin masalah mereka, tapi ada solusi bagi mereka yang nanya sama kita. Itu pengertian, gitu loh. Dan kalau kemudian kita mengucapkan itu, timbullah pengertian berupa pengajaran dalam diri kita. Kitanya nggak ngalamin proses itu, tapi kita apa namanya, menjadi orang yang penuh dengan pengertian, mengerti sesuatu tanpa mengalaminya. Nah, kalau mengalaminya dulu berupa hikmat, gitu loh. Hikmat bagaimana kemudian kita memberikan kekuatan pada orang lain yang kelak mengalami hal yang sama dengan kita, gitu loh Bu Ari. Oh gitu Kak. Iya. Berarti selama ini kan saya juga nggak, jadi beberapa kali belakangan ini tuh saya tuh ketemu jadi ada teman-teman di grup apa di sekolah gitu Pak. Habis itu ada kakak sepupu saya segala macam, baru habis itu ada teman di Komsel juga gitu. Itu Tuhan buat dia datang ke saya gitu untuk dia kayak cerita tentang kehidupannya dia, permasalahannya dia. Padahal saya juga belum pernah mengalami hal itu, tetapi saya bisa ngasih tahu kayak seakan-akan saya udah pernah ngalamin itu gitu. Maksudnya seakan-akan saya tahu tentang hal itu, dan mereka rasa kayak nyaman begitu. Dia bilang gini, kenapa saya ngerasa kayak nyaman gitu. Saya juga mikir gini, saya juga heran ya kenapa saya bisa berbicara di depan kamu, sedangkan saya tuh kan kalau kadang berbicara itu kan berbelit-belit kan Pak, maksudnya kayak agak-agak susah gitu kadang kan, tahu kan. Jadi saya sampai heran banget. Saya bilang sama Eko, kok saya bisa berbicara di depan banyak di depan orang, kayak ngasih pengertian bahkan sampai dia mengerti gitu, bahkan saya belum pernah mengalami itu gitu. Berarti itu suatu kayak pengajaran yang Tuhan sendiri yang tanamkan di dalam diri saya gitu ya, tanpa saya sadar gitu Pak ya. Iya. Nah, salah satu media bahwa kita bisa memahami sesuatu tanpa mengalami ya pemuridan ini. Pemuridan tentang apa namanya, iman, tentang kasih, pemuridan jabat tentang apa, tentang tubuh Kristus. Belum tentu kita akan mengalami semuanya yang ceritakan di situ. Tapi kok kita kemudian lebih mengerti melakukannya karena kemudian anugerah Tuhan yang membebaskan kita dari masalah-masalah itu agar kita nggak usah ngalamin, tapi penuh dengan pengertian. Ya, untuk apa sih pengertian itu? Untuk kemudian kita bisa mengerti apa saja yang orang-orang alami. Ya, mungkin kita nggak ngerti semuanya, tapi kita sudah punya solusi dari Tuhan. Begini Bu, lo kok gampang ya Pak Bapak ngomongnya? Ya coba aja ikutin. Nah, seminggu kemudian, Pak bener loh Pak. Ya iya memang begitu. Ya kan? Ini sebetulnya segala hal yang ada dalam Kristus itu jawabannya semuanya. Nah, kita yang udah punya Kristus di hati kita, ya kenapa kita nggak dengerin dia bicara? Iya, iya apa iya? Gitu loh. Oke, terjawab ya? Terjawab Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan, silakan. Saya Pak Doni. Boleh, Bu Yona silakan. Untuk tentang kepenuhan tadi, adakah ciri-ciri dari orang-orang yang begini kepenuhan dengan tidak gitu, secara bisa dilihat gitu kan dari sosoknya gitu, karena hari-hari ini kan memang kalau mau ditelusuri banyak sekali orang pintar berkhotbah menyampaikan begini-begini, tapi ternyata model zaman sekarang aja khotbah bisa dibikin gitu kan dari ChatGPT gitu ya. Jadi buahnya atau apa kan, kita kalau misalnya ada yang baru, misalnya pengkhotbah baru atau apa yang belum pernah kenal gitu, kita nggak bisa lihat buahnya kan karena nggak kenal gitu. Nah, adakah ciri-ciri yang bisa dilihat dari siapa yang berkepenuhan dengan yang tidak gitu? Ya. Pertanyaan saya untuk mengapa kita mesti tahu kepenuhan seseorang dalam Tuhan? Mengapa kita mesti tahu? Pertanyaannya.
Ya, sebagai ukuran aja sih, maksudnya, oh ternyata orang kalau kepenuhan tuh begini, kalau yang enggak begini. Jadi bukan dalam tanda kutip mau menilai atau menghakimi gitu, enggak ya. Tapi dalam arti itu menjadi satu ukuran buat diri saya sendiri juga gitu. Jadi saya jadi tahu, oh kalau kepenuhan begini, kalau enggak begini. Ya, Jadi karena berkecimpung juga di dalam ministry gitu kan, jadi ya, kan sama-sama di ladang yang sama gitu. Kita kan ya, juga perlu berhati-hati gitu. ya. Ada dua hal ya. Kepenuhan itu sendiri ada dua hal yang terjadinya. Ya, bisa saja kepenuhannya pada saat dia sedang melakukan aktivitas pelayanan. Penuh dia. Tapi kalau dalam aktivitas sehari-hari biasanya nggak penuh. Serius nggak penuh. Yang aktifnya kebanyakan jiwanya. Nah, saya mau ngalami ini, saya mau bilang gini karena saya pernah ngalami sesuatu seperti itu ya. Saya lakukan satu hal yang perbuatan yang salah, ya marah-marah sama orang lah gitu ya. Yang marah-marah sama orang, berantem gitu ya. Bukan berkelahi, enggak. Percekcokan lah gitu. Besoknya khotbah, terjadi mujizat. Saya ngerasa, loh, saya kemarin kan berdosa. Tapi kok terjadi mujizat? Saya mau katakan, ketika kita lakukan aktivitas rohani pelayanan, berupa seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhannya, karunia muncul, mujizat muncul, kepenuhan muncul. Tapi hanya kalau kemudian ada aktivitas pelayanannya. Tapi kalau sejalan dengan kehidupannya sehari-hari bekerja aktivitas berbeda lagi. Itu butuh seninya lagi. Nah, yang kita mau nilai yang mana nih? Yang cenderung kita nilai kan sebetulnya kehidupan sehari-harinya. Wah, masa hamba Tuhan kok gitu? Masa hamba Tuhan kok marah-marah? Nah, yang kita lihat begitunya. Jadi bilang, oh itu hamba Tuhannya nggak bener nih. Nah, sebetulnya nggak kayak gitu. Mengerti nggak, Bu Yohan? Iya, iya. Mengerti Pak Doni. Karena memang kalau kehidupan sehari-hari itu menunjukkannya kan karena banyak hal ya. Jiwa kita kadang bisa bermacam-macam gitu. Bahkan kalau misalnya kurang begitu dalam dengan Tuhan pun juga rasanya seperti ini kalau pribadi saya sendiri ya, maksudnya kurang gitu ketika saya mendalami Tuhan gitu setiap harinya gitu. Terasa kok tiba-tiba kok ada yang kering di saya gitu. Ya, Jadi memang itu kan butuh konsisten dan ketekunan dan kadang kan kehidupan sehari-hari itu banyak hal gitu kan bisa terjadi dan itu bisa memicu eh, kebutuhan yang seharusnya bisa kita dapatkan ketika kita dengan Tuhan ya, dan kepending gitu dengan situasi dan kondisi tertentu itu ya. apa namanya terkesampingkan gitu. Jadi itu kayak bikin celah gitu kan tanpa kita sadar gitu kayak kebuka celah. Nanti ketika sudah selesai semua malam gitu udah aktivitasnya udah selesai dan sebagainya baru inget ya Tuhan tadi kok begini-begini ya pikiran aku, hati aku gitu. Jadi banyak hal itu mulai kenapa ya bisa begini terus gitu. Ya yang tadi yang Bapak sampaikan tadi. Itu makanya Ya. kan bagaimana supaya kepenuhan itu bisa nyata tidak hanya di pelayanan aja karena kebanyakan kan kita merasa penuhnya di ketika melayani itu tadi, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu loh. Satu Itu hal yang yang terlihat. satu hal yang jarang dipraktekkan oleh seorang hamba Tuhan, saya pun sama ya, mesti belajar juga ya. Mempraktekkan apa yang dilakukan dalam pelayanan untuk membuat orang itu mengenal Tuhan, kan itu satu panggilan ya. Tapi yang dilakukan juga di pekerjaan kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang wira swasta, sebagai seorang personal trainer, sebagai seorang guru, sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga, eh, sebagai anggota jemaat, sebagai orang yang sedang ada dalam wilayah tertentu di daerah kita. Bagaimana kita tidak pernah me- apa namanya berpijak di dua dunia, hanya di dalam kerajaan Allah saja.
Terpikir pun tidak untuk keluar atau pakai pakai anggapan-anggapan orang dunia. Bagaimana memposisikannya? Bukannya kemudian menghargai pandangan orang dunia. Kalau kemudian mereka mesti begini, kita mesti punya toleransi. Nah, bagaimana menanggapinya? Nah, ini perlu ada satu hubungan yang indah, yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus, agar kita benar-benar dengan tuntunan yang lembut masuk untuk memerdekakan orang-orang yang masih di luar, sambil kitanya juga mempunyai satu prinsip yang jelas, gitu loh, agar kita bisa mengerti kita tuh nggak munafik, gitu loh. Petrus pun pernah ngalami ini kan, dikatakan munafik, tapi dia tidak tidak terganggu dengan itu. Kenapa? Karena dia tahu panggilannya. Karena dia tahu hikmat yang Tuhan nyatakan bagi dia. Karena dia tahu, dia telah mengerti bahwa Tuhan telah menampakkan diri baginya tentang Cornelius itu kan. Nah, ini kan butuh satu pengalaman yang bisa sehari 2 hari. Butuh bertahun-tahun. Butuh lemah lembutan. Butuh kerendah hatian. Dibentuk sama Tuhan. Baru jadi. Dan sayangnya ini nggak bisa dinilai orang lain. Nggak bisa. Gitu Bu Yohana. Berarti lebih tepatnya ketika seseorang itu mau dalam proses dan mengikuti proses itu sendiri, itu sebenarnya sudah ada dalam kepenuhan ya? Iya, kan kan dari kepenuhannya kita telah memperoleh kasih karunia demi kasih karunia, bukan itu ayatnya ya. Nah, kepenuhannya Iya. itu apa? Kristus. Di mana Kristus? Di sini, di hati kita. Yang kita udah terima tuh udah penuh. Kitanya masih punya pikiran-pikiran tertentu. Coba gini ya. Dalam dalam saya mau ceritain ini. Nih, dalam botol gini. Ini kan ceritanya kosong nih botolnya. Ya, teman-temannya Bu Yohana ya. Tapi Iya. tau nggak sih, itu ada udara, sebetulnya ada udara. Udara yang nggak kita lihat gitu loh. Tampaknya mungkin bagi orang-orang kita tuh nggak punya pengharapan. Kita nggak orang yang bukanlah orang yang bisa dipertanggungjawabkan, orang yang sembrono. Tapi tahukah kita kalau kita sedang dituntun sedemikian rupa oleh Roh Kudus, banyak orang nggak tahu itu. Nah, memang bukan untuk kepentingan orang lain juga. Nah, tapi pada satu waktu dibutuhkan dalam pelayanan, muncullah dia, muncullah kuasanya. Tapi setelah dari situ dicek lagi sama Roh Kudus, ini orangnya kemudian tumbuh nggak sombongnya, tumbuh nggak pride-nya, enggak tuh. Nah, berarti dia sedang bergelut erat karib dengan Tuhan, dan Tuhan ketika kemudian dia pelayanan, Tuhannya di depan. Kemudian dia turun dari mimbar, dia seorang suami, seorang istri yang bekerja di rumah, sampai dengan pasangannya bekerja, dia sendirian di rumah. Apakah dia tetap berintegritas nggak pada panggilannya kepada Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, setia gitu sama Tuhan? Setia. Nah, itulah yang dinamakan dengan kepenuhan. Berarti teraplikasinya di karakter yang terbentuk juga ya, Pak? Iya, itu karakter kan buah roh juga kan? Iya, kadang saya melihatnya begini, ada beberapa orang-orang yang terlihat begitu bagus gitu, tapi kemudian ternyata karakternya loh, kok begitu ya? Ya. Ini kepenuhan apa enggak ya ini? Saya kadang melihatnya ke arah sana akhirnya. Jadi seharusnya kan ya namanya lagi bertumbuh, pasti ada hal-hal yang dia mungkin sudah bisa capai, ada yang belum bisa gitu kan. Ya. Ya, terima kasih Pak Doni. Saya mau katakan, ya makasih juga Bu Yohana. Saya mau katakan gini. Saya mau bilang aja ya sekarang ya. Nah, saya mau record. Jadi Tuhan siapkan kita sampai penuh. Sampai kapan Pak penuhnya Pak? Ciri-ciri. Saya nggak bilang ciri-ciri ini ya. Sampai mengerti maksud Tuhan tentang jiwa-jiwa ini. Jadi saya mengerti sekarang ya teman-teman ya. Mengapa saya mesti sangkal diri, saya mesti pikul salib. Di antaranya adalah hal yang paling mungkin saya bisa lakukan dengan sangat-sangat cepat adalah berdoa bagi teman-teman di FFG ini. Kenapa? Karena FFG ini adalah salah satu ladang Tuhan untuk saya bisa praktek lebih banyak. Jadi kalau ada Bu Ena nanya sama saya, Pak, Bapak doakan kami nggak? Iyalah, masa enggak? Setiap orang yang ada di FFG, ini saya juga baru dapat kabar dari Facebook.
Salah seorang anggota kita yang lama, bukan anggota FFG ya, pas FFG dibuat, beliau nggak ikutan. Tapi dia rajin ikut di Facebook Live. Dan waktu kami ke Medan, saya bertemu dengan beliau. Meninggal. Saya tahu. Eh, apa ya, cepat atau lambat, ada yang pulang duluan. Tapi kita mau dipersiapkan sebaik mungkin. Agar kalau nanti ketemu dengan Tuhan, kita gak malu-maluin. Gitu loh ya. Gak pernah malu. Kenapa? Karena kita telah berhubungan karib dengan Tuhan di muka bumi ini. Dan itu nggak usah banyak orang tahu juga. Tahu-tahu di sana, ya kan diperumpamakan gini. Ketika kamu diundang dalam perjamuan, kalau kamu datang jangan duduk di paling depan. Duduk di tempat yang paling terhormat aja. Nanti kalau tuan rumah panggil, kamu di ujung sana, suruh duduk di depan sini, orang-orang bisa melihat kamu tuh dihormati Tuhan. Daripada kita dapat penghormatan di dunia ini, tapi di surga kita hanya diam di pos kamling. Begitu teman-teman. Nangkep? Mengerti ya? Panggilan kita, Mengerti, Pak? ya, panggilan kita nggak sampai membombardir semua dengan setiap kuasa-kuasa yang kita miliki. Kalaupun kita disuruh melayani, mungkin kita hanya melayani ke keluarga kecil. Nggak sampai gimana-gimana juga. Tunggu saatnya Tuhan memberikan pawai kemenangannya secara besar-besaran. Itu waktunya Tuhan bagi kita pribadi. Tapi sampai saat itu siapkan, ya, siapkan semuanya momen-momen itu dengan seksama bersama-sama dengan Roh Kudus. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Kan jadi ramai ya diskusinya. Saya dapat konfirmasi sih dari Bapak tentang itu tadi. Karena kemarin itu sempat beberapa hari yang lalu mimpi juga, dan mimpinya itu ya hampir mirip kayak Bapak begitu dalam kondisi saya tidur terus kemudian kayak ada yang ngomong ke saya gitu saat tidur. Dan cuma seperti ini, cuma ngomong begini. Sebelum kedatangan Tuhan, itu ada dua hal yang akan terjadi. Bencana-bencana yang akan terjadi, yang pertama. Yang kedua, banyak kemurtatan gitu. Jadi nggak usah kaget ya gitu, ibaratnya tuh begitu. Lalu tiba-tiba saya kebangun itu jam 4 pagi. Terus seperti yang tadi Bapak sampaikan tentang jiwa-jiwa itu, saya dapat pesan begini. Banyak orang melayani, tapi tidak mengasihi yang dilayani. Nah, yang dilayani itu salah satunya yang pertama Tuhan sendiri, yang kedua jiwa-jiwa. Jadi banyak orang melayani tetapi nggak mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Dan itu menjadi reminder buat saya sendiri gitu hari-hari ini. Dan terus bergema tentang kejadian Saul di mana Roh Allah undur daripadanya. Itu juga terus seperti sebuah tanda bahwa itu sangat berbahaya gitu. Kalau itu terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, hari ini saya mendapatkan konfirmasi itu semua dari Bapak. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga sudah berbagi. Ya. Jadi hari-hari ini memang sudah ada di hari-hari akhir ya. Bukan kiamat, bukan. Hari-hari akhir ya. Hari-hari akhir di ujung zaman. Ya. Di akhir zaman. Akhir zamannya udah masuk. Nah, ini hari-harinya gitu loh. Tinggal nunggu Tuhan datang yang kedua kali. Tapi banyak orang Kristen karismatik yang nunggu-nunggu itu. Ya, siapa sih yang nunggu-nunggu itu ya? Saya mau katakan, ya
Kalaupun itu besok lusa ya jangan takut ketinggalan. Kalau memang berasa berkarib dengan Tuhan. Nah, kalau kemudian ditanya ya, sudahkah kita betul-betul sudah ganti hidup? Sudah benar-benar mengerti? Yakin 100% kita taat sama Tuhan? Banyak yang enggak yakin. Yakin nggak sempurna? Nggak yakin juga. Nah, saya mau katakan, orang yang nggak yakin begitu berpandangan kepada dirinya sendiri terus. Ngerasa kurang, ngerasa nggak sempurna. Ya iya memang. Cuman lihat Kristusnya gitu loh. Saya mau katakan, mau besok, mau lusa, mau tahun depan, mau tahun 2030 sekalipun, ya. Kalau kitanya tetap pelitanya menyala seperti 5 gadis yang bijaksana, ya kapanpun itu terjadi, buat kita nggak ada masalah loh kita penuh dengan Roh. Sekali lagi ini bukan hal yang perlu kita boasting dan kita sombongkan, bukan perlu kita keluar-keluar, gue penuh dengan Roh. Bukan seperti itu. Tapi nyata banget kalau kita segitu ngasih Tuhan, itu udah bukti kita penuh dengan Roh. Karena kalau kita ngasih Tuhan, ternyata kita kemudian mempunyai ketaatan seperti itu pada Tuhan. Untuk kita senantiasa mengedepankan hidupnya. Itu penuh dengan Roh. Jadi jangan sampai kita kemudian dibohongin setan, dibohongin si jahat, agar kita menjadi orang yang bakal ketinggalan. Kamu kan bakal ketinggalan. Kamu tuh masih 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 bodoh. Kamu tuh masih nggak layak. Kamu tuh masih banyak dosanya. Jangan dengar gitunya. Dengar Tuhan dan apa yang sedang Ia munculkan dalam pergaulannya dengan kita. Itu yang paling penting. Bukan ngomongin soal bisa nggak ya. Itu kan langsung ke diri kita sendiri. Egonya muncul lagi. Gitu loh teman-teman. Jelas ya? Bedanya ya. Jadi please jangan salah persepsi. Saya nggak, justru kita nyombongin bahwa kita penuh dengan Roh. Enggak. Tapi dibuktikan segimana kita taat betul sama Tuhan. Pada saat itulah kita berganti kehidupan dengan Rohnya. Jelas? Mudah-mudahan menangkap ya. Oke, satu lagi. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ibu Made kemana ini? Hilang. Pak, saya boleh tanya lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Apa namanya? Tapi ini nggak tahu sensitif atau tidak ya pertanyaannya. Saya Saya nggak rekam dulu ya, oke. oh ya.